sengaja memuntahkan, mengeluarkan apa yang ada di dalam perut, hendaklah dia mengqadha. Makanya di sini kita bisa simpulkan muntah yang harus mengqadha adalah muntah yang disengaja dikeluarkan dari perut kita. Makanan-makanan yang ada di dalam perut sengaja dikeluarkan. Selanjutnya juga dari sekalian yang membatalkan puasa adalah al-haid wan nifas. Haid dan nifas. Dan siapa yang sekarang ini haid atau nifas, di saat itulah dia tidak diperbolehkan puasa. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu ketika haid tidak puasa dan juga tidak salat? Qulna bala. Wanita-wanita itu menjawab, "Ya." Qala fadzalika nuqsanu diniha. Itulah sisi kurang agamanya wanita. Jadi kekurangan wanita dari sisi agamanya ya di situ. Kalau sedang haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Adapun dari sisi akalnya, kekurangan akalnya adalah saksi wanita itu 2 sama dengan 1 laki-laki. Ikhwani wa akhwati fillah, kalau seandainya sekarang ini ada seorang wanita yang sahur masih dalam keadaan suci. Mungkin subuh suci, duhur suci, asar juga masih suci. Masya Allah, kurang 10 menit atau kurang beberapa saat maghrib datanglah haid. Apakah puasanya masih dianggap sah? Tidak. Ya biarpun sekarang ini dari mulai terbit fajar hingga asar tadi itu puasa, nggak makan apa-apa. Ini tidak sah puasanya dan dia wajib qadha nanti. Walaupun kurang 10 menit, walaupun kurang beberapa saat. Begitu juga barang siapa sekarang ini haid pada waktu sahur juga masih haid, Masya Allah ketika azan juga masih haid, setelah azan 5 menit atau beberapa saat suci, maka dia juga tidak wajib puasa. Karena dia tidak menemukan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dalam keadaan suci, walaupun 1 saat, maka dia tidak wajib melakukan puasa. Adapun tentang masalah haid dan nifas ini, hadirin sekalian, wajib mengqadha sebagaimana penjelasan di atas. Nomor 4, hal-hal yang menyebabkan puasa itu batal adalah al-huqan al-ghidaiyah, suntikan atau impuls yang berfungsi untuk menambah kekuatan atau memulihkan stamina atau berfungsi seperti makanan. Ini tadi sudah saya jelaskan di atas, ini membatalkan, tidak boleh. Kemudian yang kelima adalah al-jima', menggauli istri. Barang siapa yang sekarang ini menggauli istrinya pada siang hari Ramadan, maka batal puasanya dan dia kena denda. Ini ada peristiwa yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW. Atahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu wa ma ahlakaka, qala waqa'tu ala imrati fi Ramadan. Saya menggauli istri di siang hari Ramadan. Qala hal tastati'u an ta'tik raqabah? Qala la. Qala hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Qala la. Qala hal tastati'u an tut'ima 60 miskina? Qala la. Qala fajlis. Fajlasa fa'utiya an-nabiyyu bi'arakin fihi tamrun. Qala fatasaddaq bihi. Qala ma bayna labatayha ahadun afqar minna. Qala fadhahika an-nabiy hatta badat anyabuhu. Qala khudhu fa'at'imhu ahlak. Yang artinya ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hancurlah saya." Maka Rasulullah mengatakan, "Apa yang membuat kamu hancur, membuat kamu rusak?" "Ya Rasulullah, saya menggauli istri saya di siang hari Ramadan." Maka Rasulullah mengatakan, "Bisa enggak kamu memerdekakan budak?" Maka dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Rasul mengatakan, "Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut?" Qala la, tidak ya Rasulullah. Ibaratnya ya Rasulullah, sebulan aja kecolongan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Mampu enggak kamu memberi makan 60 orang miskin?"
Dia mengatakan, "Enggak juga ya Rasulullah." Maka Rasulullah menyuruh duduk, didatangkanlah segantang kurma. Maka Rasul mengatakan, "Silahkan kamu bersedekah dengan kurma ini." Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, apa ada orang yang lebih miskin daripada saya?" Maka Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham-Nya. Maka beliau bersabda, "Ambillah dan berikan kurma ini kepada keluargamu, makan bareng-bareng ke sana." Inilah hadirin sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang dianggap merusak puasa. Kemudian di sini hadirin sekalian, saya akan jelaskan tentang masalah qiyamul lail atau salatul tarawih. Qiyamul lail atau salatul tarawih berjamaah merupakan suatu hal yang sunnah dianjurkan. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW di hari pertama kedua, kemudian tidak keluar alasannya karena khawatir salat itu diwajibkan. Lalu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, seluruh jamaah salat dikumpulkan dengan satu imam, diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail bersama imam sampai bubar, sampai selesai, maka dia seakan-akan salat semalam suntuk seluruhnya. Keutamaan qiyamul lail terutama hadirin sekalian di malam-malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya aku telah menurunkan Alkitab pada malam Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Masya Allah. Yang di malam itu para malaikat dan roh, yaitu Jibril, turun dengan izin Tuhan mereka, membawa setiap perkara. Yang dimaksud di sini adalah takdir. Maka dikatakan malam Lailatul Qadar karena malam itu juga turun takdir tahunan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di saat itu banyak turun keselamatan, kesejahteraan, keamanan sampai terbit fajar. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam firman yang lainnya surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 6, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya aku telah menurunkan Alkitab pada malam yang berkah. Inna kunna munzirin. Ketika itu saya memberikan peringatan-peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang dimaksud amrun hakim di sini adalah takdir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadirin sekalian, terus bagaimana kita atau tata cara dari mulai jumlah salat tarawih? Di sana hadirin sekalian perdebatan sengit dan banyak sekali di kalangan para ulama tentang masalah salat tarawih dan jumlahnya. Intinya yang rajih yang kuat adalah 11. Wallahu a'lam bishawab. Terus sekarang hadirin sekalian mengenai Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, qala Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashril awakhir, fa in dha'afa ahadukum aw ajiza fala yaghlibanna 'ala sab'il bawaqi. Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam 10. Kalau di antara kalian lemah atau mungkin kondisi tubuhnya tidak kuat, maka jangan sampai melupakan hari-hari 7 terakhir, 27, 28, 29 hingga malam 30. Inilah hadirin sekalian yang harus kita kejar. Di sini hadirin sekalian ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita agar kita selalu bersungguh-sungguh untuk melakukan qiyamul lail, terutama di malam-malam akhir.
Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW, "Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, hanya semata-mata mencari ridha Allah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah SAW, "Idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Ketika Rasulullah SAW masuk pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya, dan menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya untuk ijtihad, bersungguh-sungguh melakukan tahajud dan qiyamul lail untuk mengejar pahala-pahalanya. Terus kemudian hadirin sekalian, apa yang dibaca seseorang ketika menemukan Lailatul Qadar ini sebagaimana anjuran Rasulullah yang dianjurkan kepada Aisyah ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau sekarang saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang saya harus ucapkan? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun yang cinta pengampunan, ampunilah aku. Ini kita perbanyak, kita baca terus-menerus. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Hadirin sekalian, di sana banyak tanda-tanda yang juga diriwayatkan dari Rasulullah. Di antaranya adalah dari sahabat. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam menandai Lailatul Qadar, "Sabihatu Lailatul Qadar tatlu'u asy-syamsu la syu'a'a laha, ka'annaha tasqun hatta tartafi." Jadi pada pagi hari malam Lailatul Qadar itu matahari terbit, sinarnya tidak begitu kuat memancar, seperti kejauhan nampak seperti nampan, kemudian hingga meninggi sampai seperti wajarnya. Inilah di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lainnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan Ibnu Khuzaimah serta Al-Bazzar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lailatul Qadar lailatun samhatun taliqatun la haratun wala baridatun, tusbihu asy-syamsu sabihataha dha'ifatan hamra." Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang syahdu, terang benderang, tidak panas dan juga tidak dingin. Di pagi harinya matahari tidak begitu tajam sinarnya, lemah sekali, memerah. Ini hadirin sekalian tanda-tanda Lailatul Qadar. Hadirin sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan membahas masalah qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, mendorong kita semuanya, wabil khusus di saat itu Rasulullah, untuk melakukan qiyamul lail. Di dalam surat Muzammil ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna samulki 'alaika qawlan thaqila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam hari untuk melakukan salat, kecuali beberapa saat saja. Atau sekarang ini di pertengahan malam, atau kurang sedikit, atau ditambah sedikit. Maka bacalah Al-Quran dengan tartil, dan sesungguhnya kami akan memberikan kamu qawlan thaqila, satu perkataan yang berat. Maksudnya di sini adalah wahyu. Dari ayat ini hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada Rasulullah dan pada umumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan qiyamul lail.
baik di pertengahan malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit, maksudnya 1/3, 2/3, dan disuruh membaca Al-Quran sebaik-baiknya dengan tartil. Karena Allah akan meneguhkan, akan memberikan satu tugas-tugas yang berat. Inna sanulki 'alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena pertengahan malam, di keheningan malam orang membaca Al-Quran lebih meresap, lebih bisa dijiwai dan bisa ditadabbur dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW juga mendorong kita semua untuk melakukan salat malam atau qiyamul lail. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Salat yang paling baik setelah fardu adalah salat pada waktu malam hari, yaitu qiyamul lail. Sehingga hadirin sekalian, pernah Abdullah bin Salam datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengamatinya, terus kemudian menyimpulkan bahwa beliau dari wajahnya bukan wajah pendusta. Ini sebelum dia masuk Islam. Dan yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah di saat itu adalah, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan, dan salatlah pada waktu malam hari. Sementara manusia-manusia sedang lelap tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Ditekankan oleh Rasulullah SAW keutamaan atau fadilah qiyamul lail, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Wabil khusus ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyamul lail pada waktu Ramadan dengan iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dengan demikian Rasulullah juga tidak berbicara saja, memberikan contoh. Suatu ketika pada waktu Ramadan Rasulullah SAW keluar malam pertama, sholat di masjid berjamaah dengan beberapa sahabat. Kemudian keluar pada hari yang kedua, sahabat kali ini lebih banyak yang datang. Yang ketiganya semakin membludak hampir masjid, tidak muat untuk menampung jamaah. Akhirnya Rasulullah SAW tidak keluar pada waktu subuh, mengatakan, "Wallahi inni araftu ma sana'tum walakin ma mana'uni minal khuruj illa anni khashitu an tufrada alaikum." Sesungguhnya demi Allah, aku telah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang menghalangi keluar kecuali saya takut bahwa salat ini akan diwajibkan Allah kepada kalian. Artinya hadirin sekalian, Rasulullah SAW semata-mata tidak keluar hari ketiga, tidak melakukan salat tarawih di masjid, bukan karena salat tarawih di masjid itu tidak dianjurkan, tidak utama, tapi Rasulullah khawatir salat ini diwajibkan kepada mereka. Karena kalau ini dilazimkan, dilakukan oleh Rasulullah secara rutin sampai akhir, akhirnya apa? Minimal adalah sunnah muakkadah atau bisa saja menjadi wajib. Dengan demikian, salat qiyamul lail, salat pada waktu malam hari, merupakan satu salat yang paling utama, banyak anjurannya baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasul. Ikhwani wa akhwati fillah, kita akan membahas jumlah bilangan salat qiyamul lail atau tarawih. Sebelum kita membahas masalah ini, perlu kita ketahui, qiyamul lail kalau di Ramadan namanya tarawih. Makanya tarawih itu qiyamul lail, qiyamul lail itu tarawih.
tidak ada bedanya. Namun di sini witir itu lain. Di sini ada beberapa pendapat di antara ulama tentang menentukan jumlah bilangan salatul tarawih atau qiyamul lail pada waktu Ramadan. Ada yang mengatakan 46, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 11. Namun setelah kita teliti dalil-dalil dari semua pendapat itu, maka yang paling kuat adalah yang mengatakan 11. Pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anna Aisyah su'ilat an salatin Nabi faqala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. Yang artinya Aisyah ditanya tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari. Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah di Ramadan dan di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Salat 4 rakaat, jangan ditanya mana yang lebih baik dan yang lebih panjang di antara rakaat itu. Kemudian salat lagi 4 rakaat, jangan kau bertanya mana yang lebih baik dan yang lebih panjang di antara rakaat-rakaat yang 4 itu. Kemudian salat 3 rakaat. Maka saya berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir? Maka Rasul menjawab, wahai Aisyah, mataku bisa tidur, namun hatiku tidak tidur. Sekarang yang menjadi masalah hadirin sekalian, apakah 11 rakaat yang disolat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Ramadan dan di dalam Ramadan 11 rakaat itu witir? Kita mari mencari penjelasan dari dalil yang lainnya. Apakah 11 rakaat itu witir atau tidak? An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan yutiru min dhalika bi 5 wa la yajlis fi shay'in illa fi akhiriha. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat dan witir dengan 5 rakaat dan tidak duduk kecuali di akhirnya. Maksudnya salat witir 5 itu langsung tidak tahiyat kecuali di rakaat yang terakhir. Berarti di sini hadirin sekalian, yang dinyatakan oleh Aisyah tidak lebih dari 11 rakaat itu salat qiyamul lail plus witir. Namun tadi kita mendengar riwayat di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat, tidak 11. Apakah di sini tidak konsisten? Artinya Aisyah. Mari kita lihat di riwayat lain sebelum kita berceloteh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu akhbarat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 13 rak'atan bi rak'atayil fajr. Sesungguhnya Aisyah menghabarkan bahwa Rasulullah SAW salat malam 13 rakaat bersama 2 rakaat fajar. Jadi di sini 13 itu 2 plus 2 rakaat fajar. Jadi tetap salat qiyamul lailnya Rasulullah 11 rakaat bersama witirnya. Dikuatkan lagi dalam hadis Rasulullah SAW, sami'a Abu Salamah qala ataitu Aisyah. Katanya Abu Salamah, pernah saya mendatangi Aisyah, faqultu ay ummah akhbirini an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunda, habarkan kepadaku tentang salatnya Rasulullah SAW di malam hari. Faqalat Aisyah menjawab, kanat salatuhu fi syahri Ramadan wa ghairihi
13 rak'atan bil-laili minha rak'atal fajr. Jadi Aisyah ketika ditanya tentang salat malamnya Rasulullah, beliau menjawab salatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan, artinya di luar bulan Ramadan, 13 rakaat. Di antara 13 itu 2 rakaat untuk salat fajar. Dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita membaca beberapa riwayat, ini Aisyah menghabarkan 13 yang dimaksud adalah rakaatul